Nermin Haljeta mulai pakem dengan taktik Bernardo Tavares yang menempatkannya sebagai kreator serangan di lini depan. Striker PSM Makassar itu bisa lebih tajam. Nermin Haljeta belum pernah absen mencetak gol dalam 2 laga awal PSM Makassar di Liga 1 2024-2025. Pemain asal Slovenia itu bahkan masuk dalam jajaran top skor Liga 1 musim ini. Nermin Haljeta praktis tidak tergantikan di lini depan PSM. Kadang dia dimainkan sedikit melebar, juga bisa menjadi target man jika Tito Okello ditarik keluar. Kita berharap untuk bisa terus melanjutkan performa bagus ini. Kita senang dengan capaian yang kita dapat, saya kira masa persiapan juga kita mempersiapkan diri dengan baik, kata Nermin Haljeta. Nermin Haljeta sempat diragukan kemampuannya saat tampil di turnamen pramusim Piala Presiden 2024. Sebab dia mencetak gol bunuh diri dalam laga debutnya saat PSM takluk 0-2 dari Persib Bandung. Namun kini, penyerang berusia 27 tahun itu telah menemukan sentuhan terbaiknya. Dia pun dipercaya bisa lebih tajam di laga-laga berikutnya. Dia, Nermin, mulai pakem dengan strategi pelatih. Penguasaan bola, penempatan posisi, dan penyelesaian akhirnya bagus. Semoga bisa terus berkontribusi maksimal untuk PSM, ucap mantan asisten pelatih PSM, Imran Amirullah, Jumat, 23 Agustus 2024. Untuk diketahui, Nermin Haljeta kini mengoleksi 3 gol dan sejajar dengan penyerang yang lebih berpengalaman di Liga 1 lainnya. Seperti Gustavo Almeida dari Persija Jakarta dan Privat Mbarga di skuad Bali United. PSM Makassar meraih poin penuh saat menghadapi PSBS Biak di pekan kedua Liga 1 2024-2025. Pelatih PSM, Bernardo Tavares membocorkan resep timnya bisa menang dalam 2 laga awal di Liga 1. Saya kira kunci atau resep dari memenangkan pertandingan adalah selalu mencetak lebih daripada kemasukan, ujar Bernardo Tavares dalam konferensi pers, Jumat, 16 Agustus 2024. Duel antara PSBS versus PSM tersaji di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar, Jumat 16 Agustus. Laga tersebut dimenangkan PSM 2-1 secara dramatis. Gol pertama PSM dicetak Nermin Haljeta pada menit ke-10, kemudian PSBS menyamakan kedudukan 1-1 pada babak kedua menit ke-50. Beruntung, Abdul Rahman memastikan kemenangan PSM 2-1 di menit tambahan waktu babak kedua. Bernardo menyebutkan, dia melakukan perubahan dengan memasukkan pemain-pemain yang memiliki kecepatan. Menurutnya, dengan perubahan tersebut, kontrol permainan dipegang anak asuhnya, kita masukkan pemain-pemain yang mempunyai kecepatan dan juga bisa memegang bola di depan, kita kontrol kedalaman kita dengan bagus, jelasnya, saya kira mereka punya skuad yang bagus juga pertandingan ini. Namun dengan apa yang kita lakukan tadi dan juga memasukkan pemain-pemain press untuk membuat decision making atau pengambilan keputusan lebih baik, tambah pelatih asal Portugal itu, dengan hasil ini. Pasukan Ramang menjadi pemuncak klasemen sementara Liga 1 2024-2025 dengan 6 poin. Sementara PSBS berada di posisi 16 dengan 0 poin. Musim 2023-2024 memang penuh jatuh bangun untuk PSM Makassar. Hantaman masalah finansial menjegal laju mereka beberapa kali, dan hal tersebut berimbas pada performa tim. Termasuk juga hengkangnya sang metronom Wiljan Pluim setelah membela klub selama 7 tahun, jelang musim 2024-2025, PSM kembali melakukan cuci gudang untuk kesekian kali. Sebanyak 12 pemain hengkang pada bursa transfer, membuat pelatih kepala Bernardo Tavares kembali harus membangun tim dari nol. Regulasi 8 legiun asing membuat Juku Eja ikut berburu pemain impor. Tapi, mereka enggan melupakan bahwa pemain lokal turut melengkapi kepingan puzzle dalam strategi racikan Tavares. Meski jadi penyegaran tim, sulit untuk menerka sejauh mana laju mereka di 2 ajang yang mereka ikuti. Berkandang di Balikpapan, pada ajang Liga 1 musim lalu, PSM yang berstatus juara bertahan finish di posisi 11. Padahal papan atas sempat dihuni selama beberapa pekan awal sebelum performa mereka menukik usai ditinggal Pluim. Sedangkan di AFC Cup 2023-2024, langkah PSM terhenti di babak penyisihan grup. Musim ini, agenda anak asuh Tavares masih padat. Tak cuma mesti berjibaku dengan BRI Liga 1 2024-2025, tapi juga dengan ASEAN Club Championship yang menjadi ajang pertemuan para raksasa sepak bola di Asia Tenggara.
keikutsertaan di kejuaraan antar klub ASEAN memang berpotensi memberi tambahan pundi-pundi uang. Tapi, yang perlu diperhatikan adalah PSM harus berupaya keras terhindar dari masalah finansial. Terlebih mereka tetap berkandang di Stadion Batakan Balikpapan paling tidak hingga akhir tahun 2024. Ini lantaran Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare masih jalani proses renovasi. Dengan kata lain, pengeluaran biaya ketika laga home masih tinggi, penyegaran di lini belakang dan tengah, sektor belakang dan tengah agaknya menjadi fokus tim pelatih selama bursa transfer, sebab paling banyak mendapat penggawa baru. Masing-masing 5 di area pertahanan, termasuk kiper Hilman Shah, serta 4 lainnya berposisi sebagai gelandang. Perekrutan Hilman Shah sendiri terasa syarat nostalgia. Sempat 2 musim membela Rans Nusantara FC, sosok kelahiran Jeneponto tersebut datang pada saat yang tepat. Reza Arya Pratama harus menepi hingga tengah musim untuk pemulihan cedera lutut. Alhasil, Hilman sebagai satu-satunya kiper senior, berpotensi lebih sering dipasang sejak menit pertama. Duo Brasileiro, Alessio Soares Neto dan Victor Luis, direkrut untuk menambal pos bek tengah dan wingback kanan. Mereka diharap bisa menjadi tandem yang pas untuk Yuran Fernandes, satu-satunya legion asing tersisa dari skuad juara musim 2022-2023. Alhasil, bahasa Portugis yang ketiganya gunakan akan sering terdengar di lapangan. Pemain lokal di sektor belakang juga bersaing ketat. Syahrul Assinari mulai dipercaya menjadi starter sejak pramusim, menggeser Dava Salman yang mencuri perhatian musim lalu. Sedangkan Dimas Soekarno akan bersiang dengan pemain muda lainnya yakni Sultan Zaki. Agresivitas lini depan, kedatangan Latir Vol dan Daisuke Sakai diharap bisa memantik percik kreativitas di lini tengah yang sempat menghilang. Latir terlihat begitu aktif dan jadi pengalir bola dengan umpan-umpan kunci pada duel pekan pertama Liga 1 kontra Persis Solo. Lalu Daisuke akhirnya debut sebagai pemain PSM di laga yang sama sebagai pemain pengganti. Cedera lutut Muhammad Arfan membuat Ananda Raihan Aliyev siap mengemban tugas sebagai gelandang energik. Ia akan didampingi Akbar Tanjung sang breaker andalan. Sejumlah nama siap bersaing untuk mengisi kedua pos sayap seperti Victor Dethan, Zaki Ashraf, Rizal serta Abdul Lemon Rahman. Misi memanen gol sendiri disematkan ke pundak 3 pemain, Nermin Haljeta, Tito Okello dan Adilson da Silva. 2 nama pertama sudah dipasangkan ketika Juku Eja membungkam Persis pada Sabtu lalu, 10 Agustus 2024. Kendati demikian, Tavares tetap akan memberi menit bermain ke para penyerang muda. Mulai dari Andi Harjito, Ricky Pratama, Arham Darmawan, Mufli Hidayat serta Fahrul Aditya.